Alhamdulillah, alhamdulillahil ghaniyil hamid. Ahmaduhu subhanahu ala ma aulahu minal in'ami wal ikrami wat tashdid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ilal imani wat tauhid. Allahumma salli ala abdika wa rasulik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min salihil abid. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan karunia nikmat yang selalu diberikan kepada kita. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat berkumpul bersama di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan rutinitas kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita senantiasa diterima dan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini pula, marilah sama-sama kita manfaatkan untuk berusaha semaksimal mungkin segala apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita jalankan. Segala apa yang Allah larang, kita tinggalkan. Mudah-mudahan dengan ini kita tergolong termasuk daripada hamba-hambanya yang bertakwa. Dan karena memang bekal takwa ini adalah sepaling-paling baik bekal ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah masuk di bulan Zulhijjah, di mana bulan Zulhijjah ini adalah salah satu dari 4 bulan yang Allah muliakan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khuliqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram atau 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, dan yang keempat Rajab. Saat ini alhamdulillah kita berada di 1 bulan dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulhijjah ini juga merupakan bulan yang sangat istimewa. Saking istimewanya, Allah Subhanahu wa taala berjanji atas nama 10 hari di bulan Zulhijjah ini, seperti yang tertuang di dalam surah Al-Fajr ayat 1 dan 2. Wal fajri walayalin ashr. Allah berjanji demi waktu fajar
dan demi 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Karena begitu mulianya bulan Zulhijjah ini, begitu istimewanya bulan Zulhijjah ini, para ulama sangat menganjurkan kepada kita agar kita mampu, agar kita dapat mengisi bulan Zulhijjah ini dengan amal-amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang setiap amal ibadah, amal baik, perbuatan baik yang dilakukan di waktu yang baik di bulan Zulhijjah ini, maka pahalanya lebih baik dibandingkan amal baik itu kita lakukan di waktu yang tidak baik. Begitu menurut Syekhul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Oleh karena itu, para bapak hadirin rahimakumullah, ada beberapa amal ibadah yang sayogianya dapat kita lakukan untuk mengisi bulan Zulhijjah yang baik ini dengan amal ibadah yang baik. Yang pertama, yaitu kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah. Puasa sunnah yang dianjurkan ini yaitu puasa selama 9 hari dari tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan 9 Zulhijjah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashr." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada hari-hari yang baik di mana seorang hamba berbuat amal soleh, berbuat amal yang baik di waktu itu yang Allah Subhanahu wa taala sangat menyukainya, yaitu apabila kita melakukan amal soleh itu di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Hadis yang umum ini dijadikan rujukan oleh para ulama bahwa salah satu amal baik yang bisa kita lakukan yaitu melaksanakan puasa sunnah. Dari 9 hari itu ada 1 hari yang sangat istimewa, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah atau pada hari Arafah, atau yang kita kenal dengan puasa sunnah Arafah. Bagi orang yang mampu melaksanakan puasa sunnah 1 hari ini akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanah allati qablahu wasanah allati ba'dahu." Puasa pada hari Arafah, pada tanggal 9 Arafah atau 9 Zulhijjah ini dapat mengampuni dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan dapat mengampuni dosa-dosa 1 tahun yang akan datang. Artinya dengan kita puasa 1 hari saja di tanggal 9 Arafah atau 9 Zulhijjah, maka kita akan mendapatkan ampunan Allah selama 2 tahun lamanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Amalan yang kedua yang sangat dianjurkan agar kita dapat lakukan di bulan Zulhijjah, di bulan yang mulia ini, yaitu dengan kita memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-An'am ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat." Dan hendaklah kalian berzikir, menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan. Para ulama tafsir mengatakan bahwa hari-hari yang ditentukan ini adalah pada tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallahi
wala ahabbu ilaihi al-amalu fihinna min hadhil ayyamil ashar fa akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang lebih mulia di sisi Allah, dan Allah sangat mencintainya apabila seorang hamba di hari-hari itu melaksanakan amal ibadah yang baik. Maka perbanyaklah antara kalian untuk mengucapkan kalimat tahlil, memperbanyak membaca kalimat takbir, membaca kalimat tahmid, berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang banyak berzikir, terutama di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan sangat senang, akan sangat cinta kepada hamba tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah cinta, sudah senang kepada hambanya, maka bahagialah hidup hamba tersebut, karena segala doa dan harapannya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka raihlah cinta Allah. Salah satu cara untuk meraihnya yaitu dengan kita banyak-banyak berzikir, mengingat kepada Allah, terutama di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, bagi orang-orang yang mampu, maka hendaklah ia berkurban. Di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa inna a'tayna kal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami akan memberikan telaga Al-Kautsar, maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah karena Tuhanmu. Kemudian anjuran untuk berkurban ini juga dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, di mana para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ma hadhil adahi? Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan hewan kurban ini? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sunnatu abikum Ibrahim. Berkurban adalah sunnah bapakmu, yaitu Nabi Ibrahim. Kemudian para sahabat kembali bertanya, qalu famalana fiha ya Rasulullah. Kemudian apa yang akan kami dapatkan dari hewan-hewan kurban ini ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, qala bikulli sya'ratin hasanah. Nabi menjawab bahwa setiap satu bulu dari hewan yang kalian kurbankan itu adalah satu kebaikan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita niatkan dalam 1 tahun sekali kita untuk bisa berkurban. Kita untuk membeli sesuatu yang barangkali mahal, yang barangkali berat kita mampu, tapi untuk berkurban tidak semua orang mampu. Kalau kita masih bisa dan kita ada rezeki tahun ini berkurban, maka berkurbanlah. Karena tahun yang akan datang belum tentu kita masih bisa berkurban. Maka dari itu niatkan dalam hati kita untuk berkurban, untuk beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, itulah minimal 3 amalan yang sangat dianjurkan oleh para ulama untuk kita dapat mengisi waktu-waktu di bulan Zulhijjah ini, terutama di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, agar kita bisa mengisi waktu-waktu ini dengan amal soleh, dengan amal yang baik. Karena amal baik ini akan menjadi bekal yang paling berharga ketika kelak kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dzambin fastaghfir lahu innahu huwal ghafurur